Nah, selain dengan menggunakan cara yang tadi, ada cara yang lebih gampang, yaitu dengan menggunakan array initializer, ya. Jadi caranya kita tidak menggunakan keyword new, tapi kita langsung memberikan nilai ke array-nya. Jadi perhatikan di sini, tetap menggunakan tipe data, kemudian kurung kurung persegi seperti ini, kemudian nama array-nya. Tapi setelah sama dengan, kita tidak menggunakan keyword new, kemudian tipe datanya, terus kurung siku lagi ya, terus ukurannya tidak. Tapi kita langsung berikan nilai yang ingin kita simpan, ya, dengan menggunakan kurung karawal. Jadi coba perhatikan di sini, kalau ingin memberikan nilai langsung pakai kurung karawal, tidak menggunakan kurung siku. Jadi kalau saya mau buat variable array, tipenya integer, akan menyimpan 4 nilai mahasiswa, maka saya akan langsung tuliskan saja dengan cara seperti ini. Dan baris ini sebenarnya kalau dibuat versi yang tadi itu sama dengan yang di sebelah kanan ini. Jadi kita buatkan dulu nama nama array-nya, ya. Misalkan bilangan, maka ukurannya 4, dan nanti di setiap bilangannya kita akses indeksnya 0, 1, 2, 3, dan kita berikan nilainya. Ini sama ya, ini sama saja. Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana cara menampilkan data di array. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode write atau readline untuk menampilkan keseluruhan isi data secara otomatis. Jadi kita tidak bisa menulis seperti yang di sini, console.writeLine bilangan, maka ini tidak akan menampilkan data yang ada di array, tapi dia akan menampilkan tipe data dari array tersebut. Jadi kalau ada system.int32, ini artinya tipe datanya adalah integer dan dia merupakan sebuah array. Nah, lantas gimana caranya kalau ingin menampilkan seluruh data? Jawabannya adalah dengan menggunakan looping, ya, looping. Nah, di sini ada dua cara yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama dengan menggunakan for each, ya. Yang kedua dengan menggunakan for. Nah, kita mulai dengan cara yang pertama dulu, yaitu dengan menggunakan for each. Di for each, sintaksnya seperti ini, for each. Kemudian tipe data dari array-nya apa, ya. Kemudian diikuti dengan sebuah variabel yang akan menyimpan sementara nilai dari setiap indeks, ya. Kemudian in, ini adalah keyword in. Kemudian ini nama array-nya. Jadi kalau kita baca dengan bahasa manusia yang normal, ini artinya untuk setiap data yang ada di array, ya, selama datanya itu masih ada di array, maka kita akan lakukan sesuatu terhadap setiap data di array tersebut. Nah, kalau di sini yang kita lakukan adalah mencetak nilai dari setiap indeks yang ada di array. Jadi setiap kali dia iterasi, dia akan mengunjungi setiap indeks, ya. Kemudian indeksnya, nilai yang disimpan di variabel di var element ini, kemudian dicetak, kemudian iterasi berikutnya dia akan pindah ke indeks yang berikutnya. Begitu seterusnya sampai seluruh datanya itu dikunjungi atau diiterasi. Nah, yang kedua, ini contohnya, ya. Jadi kita punya sebuah integer bilangan, kemudian ini nilainya, kemudian ini caranya, ya. Karena dia adalah integer, maka si elemennya juga tipenya integer. Jadi nanti setiap iterasi, nilai dari setiap array ini akan disimpan di elemen, dicetak, kemudian iterasi berikutnya pindah ke indeks ke 1, kemudian disimpan nilainya ke elemen, terus dicetak lagi, selesai, pindah ke indeks berikutnya sampai seluruh datanya sudah dikunjungi, ya. Nah, yang berikutnya ini lebih fleksibel dengan menggunakan for, ya, karena kalau teman-teman lihat untuk mengakses data di array kita menggunakan perintah nama array diikuti dengan kurung square bracket kayak ini, kemudian nilai atau indeksnya, ya. Nah, karena indeksnya berupa bilangan 0 sampai jumlah dari array-nya, maka kita bisa gunakan for untuk mengganti indeks ini, ya. Jadi kalau kita punya sebuah for, kita punya indeks i sama dengan 0, dan kita akan terus melakukan iterasi selama i-nya kecil dari var array.length. Nah, ini apa? Ini adalah ukuran dari array. Jadi var array.length itu adalah ukuran dari array-nya. Jadi var array ini namanya,
ya nama array-nya. .length itu adalah sebuah variabel yang dimiliki array yang akan mengembalikan ukuran dari array. Dan setiap iterasi kita akan tambah nilai i-nya dengan 1. Ya. Jadi kalau nanti nilai mahasiswa, maka var array-nya kita ganti dengan nilai MHS ya, .length. Begitu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita punya sebuah variabel array namanya bilangan, datanya seperti ini, kita bisa lakukan iterasi dengan cara menggunakan for, kita set nilai i-nya sama dengan 0, dan kita set kondisinya, yaitu selama i-nya kecil dari bilangan .length, yang mana bilangan .length ini sama dengan berapa? Sama dengan 4, ya. Jadi selama kecil dari 4, maka kita akan lakukan pencetakan di sini. Jadi bilangan i itu adalah data yang disimpan di indeks ke i. Jadi i-nya dimulai dari 0, maka dia akan kunjung dari 0 sampai i-nya sama dengan 3. Karena ketika i-nya sama dengan 4, dia akan bernilai false yang ini. Jadi dia akan berhenti. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan array, ya.